Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu dengan ibu lagi. Jadi ibu pengen menerangkan tentang telekomunikasi ya. Ya, di sini dari halaman pertama, pengantar sistem telekomunikasi ya. Yang tadi kan lecture note ya, jadi yang sekarang ini tentang pengantarnya ya. Nah, di sini ada topik bahasan pengertian telekomunikasi, apa sistem komunikasi, teknik komunikasi, perkembangan dunia telekomunikasi ya. Jadi di sini menerangkannya lebih panjang daripada lecture note ya. Bagi yang belum kenal ibu, mungkin kita jarang bertemu karena online, tapi jangan khawatir, ibu akan lewat di video-video kalian ya. Nah, di sini pengertian telekomunikasi. Tele berarti jauh, komunikasi penyampaian informasi atau hubungan antara satu titik dengan titik yang lainnya. Telekomunikasi yaitu penyimpanan informasi atau hubungan antara satu titik dengan titik lainnya yang berjarak jauh ya. Jadi itulah bedanya dengan komunikasi. Kalau komunikasi berhadap-hadapan, kalau telekomunikasi berjarak jauh ya. Kemudian sehingga definisi sesungguhnya dari telekomunikasi adalah telekomunikasi yaitu penyampaian informasi atau hubungan antara satu titik dengan titik yang lainnya dengan mempergunakan bantuan peralatan khusus ya. Jadi misalnya kayak telepon, HP, atau TV ya, atau misalnya banyak lagi ya yang disampaikan. Zaman sekarang udah nggak kehitung ya. Di dalam telekomunikasi, sistem komunikasi adalah penyampaian informasi dari pengirim atau transmitter di satu titik ke penerima atau receiver di titik lainnya ya. Jadi antara satu titik ke titik lain. Informasi yang disampaikan bisa berupa suara ya, suara seperti yang ibu sekarang ini. Data ya, data bisa berupa tulisan ya, mungkin kalian suka ngetik-ngetik pakai Word atau Excel atau PowerPoint ya. Terus bisa gambar ya, gambar seperti JPG, BMP. Terus ada video ya, kalau video ya seperti yang ibu share di YouTube ini video ya, bisa kalian lihat ya. Terus multimedia ya, multimedia itu gabungan dari video, gambar, suara gitu ya. Multimedia ya, jadi gabungan. Nah, di sini ada blok diagram sistem komunikasi ya. Di sini ada input ya, pesan, input transducer, misalnya mikrofon ya, kalian tahu bisa dari speech, pidato, musik, tekanan dan lain-lain. Terus ada message, sinyal ya. Di sini ada transmitter, pengirim ya. Ada proses modulation, multiplexing. Di sini ada carrier. Di sini digital atau analog atau digital bisa. Terus sinyalnya itu dikirimkan ya. Ada channel. Di sini ada tambahan noise ya, pengganggu, interferensi dan gangguan lainnya. Terus diterima ya di receiver. Ada proses namanya demultiplexing, demodulation ya. Jadi dirubah lagi ya. Nah, ada output sinyal, terus output transducer ya, misalnya loudspeaker. Jadi ini jadi pesan, output gitu ya. Jadi ini prosesnya mulai dari input menjadi output ya. Nah, kemudian di sini ada analog dan digital. Mungkin kalau kalian sering mendengar analog dan digital. Kalau analog berubah secara kontinu, bandwidth-nya misalnya suara antara 100 Hz sampai dengan 7 kHz.
Kalau telepon 300 Hz sama dengan 3400 Hz. Kalau video 4 MHz ya. Nah, jadi berubah-ubah secara kontinu seperti ini ya. Seperti sinyal suara ini. Terus kalau digital merepresentasikan dua kondisi, yaitu 0 atau 1. Nah, ini 0 ini di bawah, 1 di atas, jadi 0 1 0 1 gitu ya. Kalian sudah belajar sistem digital atau binari ya. Terus teknik komunikasi ada media transmisi, ada modulasi, ada transmisi data, ada multiplexing ya. Di sini media transmisi dibagi dua, yaitu media transmisi guided dengan menggunakan kabel atau waveguide. Nah, di sini twisted pair seperti kabel telepon ya. Kabel telepon zaman dulu ya, jadi ada koaksial, ada serat optik ya. Serat optik itu ya dari kaca ya. Terus ada free space, udara atau gelombang radio ya. Jadi merambat melalui udara. Terus sifat media transmisi, ada noise, ada redaman, ada distorsi non linear ya. Jadi di sini ada ya. Di sini ada media transmisi, sepasang kawat twisted pair tembaga, masing-masing pasangan membelit satu sama lain. Dengan membelit pasangan, hal ini akan meningkatkan mutu sinyal. Ada dua jenis media, yaitu UTP unshielded twisted pair, ada STP shielded twisted pair ya. Mungkin yang di jaringan komputer tahu ya. Terus kabel koaksial digunakan pada kabel pengantar gelombang analog pada TV. Terus kabel serat optik yang kemampuan transfer data melebihi media twisted pair dan koaksial. Jadi ini transmisi digunakan adalah cahaya. Terus kalau free space, gelombang elektromagnetik dan gelombang radio. Nah, di sini ada modulasi, yaitu proses mixing sinyal yang akan dikirim dengan gelombang pembawa atau carrier, sehingga memungkinkan menyesuaikan sinyal tersebut untuk ditransmisikan sesuai dengan karakteristik communication channel ya. Jadi ada sinyal informasi, ada modulasi ya, ada carrier gelombang pembawa, terus menjadi sinyal termodulasi. Tujuan modulasi untuk memperoleh pemancaran yang efisien, terus memenuhi alokasi frekuensi. Untuk keperluan multiplexing, mengatasi masalah hardware, mengurangi draw dan interferensi. Jadi macam-macam ya. Nah, di sini modulasi untuk efisiensi transmisi. Efisiensi tergantung pada frekuensi sinyal. Ya, di sini efisiensi line of sight propagasi radio membutuhkan antena dengan dimensi fisik 1/10 dari panjang gelombang sinyal wavelength. Contoh, transmisi sinyal audio 100 Hz yang tidak dimodulasi membutuhkan antena sepanjang 300 km, dan apabila sinyal dimodulasi pada gelombang carrier 100 MHz membutuhkan panjang antena sekitar 1 meter ya. Di sini ada frekuensi sama dengan C, cepat rambat gelombang ya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik, dibagi lambda. Lambda itu panjang gelombang dalam meter. Nah, tujuan modulasi 2 untuk penunjukan alokasi frekuensi. Jadi di sini masing-masing stasiun radio atau TV mempunyai alokasi frekuensi yang telah ditentukan oleh badan regulasi yang mengatur alokasi frekuensi. Jadi ada channel-channelnya gitu ya. Alokasi frekuensi juga menggunakan filtering. Frekuensi radio dialokasikan sesuai dengan perjanjian dunia atau World Radio Conference di bawah ITU, International Telecommunication Union untuk Indonesia atau Departemen Postal. Multiplexing, penggabungan beberapa sinyal yang dilewatkan dalam satu kanal jika frekuensi pembawa atau carrier berlainan, yaitu frekuensi division multiplexing ya.
Modulasi juga bisa mengatasi keterbatasan hardware. Perancangan suatu sistem komunikasi memungkinkan dibatasi oleh biaya dan ketersediaan hardware. Kinerja perangkat sering bergantung pada frekuensi yang terlibat. Modulasi memungkinkan perancangan sistem komunikasi menempatkan sinyal tertentu pada suatu range frekuensi untuk menghindari keterbatasan hardware. Nah, di sini ada spektrum elektromagnetik ya, di sini pembagian frekuensi ya. Di sini ada ELF, VF ya, VLF ya. Di sini digunakan misalnya untuk AM radio ya. Terus ini koaksial kabel dari segini ke segini. Ini twisted pair dari segini ke segini ya. Ini microwave ya, jadi ini ada frekuensinya. Ini cahaya yang bisa dilihat. Ini optical fiber ya. Ini panjang gelombang ya dalam meter ya, ini ya. Terus ini terrestrial satellite transmission. Jadi ini PHF, HF, MF ya. Di sini ada dari sini sampai sini ya. Jadi kalian bisa lihat power dan telepon, rotating generator, musical instrument, voice microphone dari sini ke sini ya. Di sini kalian bisa lihat spektrum elektromagnetik ini ya. Nah, di sini tipe modulasi berdasarkan sinyal informasi. Ada modulasi analog, modulasi digital. Jadi kalian tadi lihat ya seperti ini, analog data atau voice digitizer, digital data modulator. Nah, terus ini perbedaan antara dua tipe sinyal ini diantaranya analog dirancang untuk suara atau voice, tidak efisien untuk data, jadi datanya besar gitu ya. Banyak terdapat noise dan rentan kesalahan error. Kecepatan relatif rendah, overhead tinggi. Setiap sinyal analog dapat dikonversikan ke bentuk digital. Kalau digital dirancang untuk data dan suara, informasi discrete level yang 0101. Overhead rendah, setiap sinyal dapat dikonversikan ke analog. Jadi ini bedanya ya. Jadi kalau sekarang itu makanya TV jadi digital karena lebih efisien untuk data. Jadi kalau analog itu misalnya butuh segini, kalau digital segini karena dikompresi ya. Nah, jadi terus lebih bagus juga gambarnya ya. Permasalahan umum sinyal analog dan digital yaitu, jadi di sini ada atenuasi pelemahan sinyal sesuai dengan fungsi jarak. Pengembalian kualitas sinyal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan amplifier untuk sinyal analog dan repeater untuk sinyal digital. Delay distortion terjadi ketika komponen frekuensi yang berbeda berjalan pada kecepatan yang berbeda. Draw atau noise. Noise yaitu tambahan sinyal yang tidak diinginkan masuk dimanapun antara pengirim dan penerima ya. Draw dibagi menjadi 4, yaitu draw suhu ya, draw intermodulasi, terus crosstalk, terus draw impulse ya. Jadi kalau ada sinyal yang tidak diinginkan itu disebut draw atau noise. Terus atau noise, apabila sebuah sinyal dilewatkan suatu medium seringkali mengalami berbagai perlakuan dari medium atau kanal dilaluinya. Ada satu mekanisme di mana sinyal telah dilewati medium mengalami pelemahan energi yang selanjutnya dikenal dengan atenuasi atau pelemahan atau peredaman sinyal. Bentuk diagram blok dari operasi penurunan sinyal dapat diberikan pada gambar berikut. Ya, di sini sinyal masuk, media transmisi, sinyal keluar ya. Nah, di sini penguatan maupun penurunan sinyal seringkali dinyatakan dalam desibel ya. Nah, ini sebenarnya untuk nanti ya. Nah, di sini delay distortion.
Nah, jadi mungkin ini terlalu banyak perkenalannya ya, tapi nggak apa-apa ya. Jadi kalian nanti bisa baca-baca dari buku yang di-share sama materi ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.